Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Jiat Maisa dari Teknik Perkapalan Angkatan 2021 dengan NPM 2106707813. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas saya tentang Hydrogen Storage Optimization Project, di mana di sini saya juga timbul rasa consciousness saya yang sudah diajarkan dari PADAI. Di sini munculnya rasa consciousness saya untuk dapat berpikir lebih sadar terhadap diri saya sendiri dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang kesadaran dalam membuat tugas berikut supaya saya membuatnya lebih detail, lebih spesifik, dan lebih kritis lagi dalam mencari referensi dan detail dalam membuat hydrogen tank yang saya buat berikut. Hydrogen storage berikut tentu saja memiliki hubungan dengan consciousness yang saya buat tadi. Karena dengan adanya consciousness, saya dapat membuat hydrogen storage berikut lebih spesifik dalam desainnya dan juga lebih detail. Oke, mungkin langsung masuk saja. Di sini saya didapatkan tugas untuk membuat daripada untuk membuat hydrogen storage dengan biaya lebih kurang dari 500.000 dengan kapasitas pressure 8 bar atau 116 PSI dengan kapasitasnya 1 liter. Di sini saya membutuhkan bantuan dari ChatGPT untuk membuat kompres gas hidrogen yang merupakan jenis gas hidrogen yang saya pilih dengan alasan utama karena biaya yang dibutuhkan itu lebih murah dibandingkan jenis hidrogen yang lainnya. Di mana di sini pressure 8 bar dan 116 PSI ini juga berpengaruh kepada vaporization. Pada tahap pertama adalah tahap dalam mendesain hydrogen storage. Di sini kita perlu mendefine the requirement atau membutuhkan spesifikasi dari requirement apa dari hydrogen storage yang ingin dibuat. Seperti kapasitas dari storage, tekanan, range temperatur, lalu juga aplikasi yang ingin bagaimana, dan juga menetapkan limit atau berat dari storage tersebut. Lalu ada evaluate storage method, bagaimana metode dalam penyimpanan dari storage tersebut menggunakan kompres hidrogenik ataupun metal hydride storage atau mungkin chemical storage. Lalu ada analysis sistem efisiensi, yaitu menghitung energy loss dari storage tersebut, baik dari kompresi, cooling, dan juga potensial-potensial lainnya beriringan dengan waktu. Lalu ada perform modeling and simulation, di sini dapat digunakan komputer dalam melakukan simulasi untuk hydrogen storage system tersebut, baik dari perancangan dan juga kegunaannya, dan juga dalam pada operasinya, bagaimana dia tahan terhadap berbagai kondisi. Lalu ada material selection, pemilihan material juga tentunya sangat penting, dibatasi lagi dengan boundary dari biaya dan juga kebutuhan aplikasi yang dibutuhkan dari kita sendiri. Lalu ada safety consideration, kita harus memperhatikan keamanan daripada hydrogen tank tersebut, lalu bagaimana K3-nya dan juga bagaimana sifat-sifat material terhadap risiko bahaya yang dapat ditimbulkan. Lalu ada cost analysis, yaitu perhitungan biaya yang ingin kita buat sesuai dengan kebutuhan dan boundary daripada biaya tersebut. Lalu optimization iteration, di mana di sini iterasi desain dan optimasi yang berhubungan juga dengan nantinya pengujian daripada dan juga analisis biaya. Lalu berikutnya adalah material for hydrogen storage. Di sini kita perlu memerhatikan material yang ingin kita gunakan, biayanya berapa, dan juga keuntungan, kelebihan, dan juga limitasi dari yang kita punya. Kita harus memikirkan dari kapasitas storage, lalu nanti kemudian dari operasi storage tanknya bagaimana, keamanan safety-nya bagaimana, dan juga biayanya. Di sini ada beberapa jenis hydrogen storage, ada compressed gas storage. Di sini biasanya dia banyak menggunakan kayak carbon fiber reinforced composite atau CFRP, atau juga dapat menggunakan high strength steel seperti aluminium magnesium. Jadi ini merupakan compressed gas storage yang memiliki tekanan yang tinggi, di mana dia ini biasanya lebih ringan. Lalu ada liquid hydrogen storage yang beroperasi bagian dari serogeni temperatur di bawah di suhu minus 253 derajat Celcius atau minus 423,67 derajat Fahrenheit. Biasanya terbuat dari aluminium alloy atau stainless steel. Lalu ada metal hydride storage yang terbuat dari metal alloy. Ini dapat menyerap daripada
rilis hidrogen gas. Lalu ada carbon base material, seperti namanya, biasa dibuat dari karbon, atau seperti carbon fiber, Kevlar, dan lainnya. Lalu dalam tahap berikutnya adalah merancang hydrogen storage yang berharga kurang dari Rp500.000. Di sini saya memilih compressed gas storage dengan alasan utama dengan biayanya yang lebih murah dibandingkan yang lainnya. Ada banyak pilihan lain seperti metal hydrate, chemical hydrate, atau hex storage, tapi dia memiliki biaya yang lebih mahal. Di sini saya punya dua pilihan, yaitu CFRP ataupun high tensile steel. Di sini saya memilih high tensile steel karena untuk CFRP sendiri memang memiliki efisiensi dari penggunaannya itu lebih baik. Tapi dari hasil riset yang saya temukan di internet, pada tahun 2021 dibuat hydrogen storage dengan kapasitas 1 liter menggunakan kompres gas CFRP itu masih membutuhkan biaya $50 sampai dengan $200, di mana itu lebih dari 500.000 sampai jutaan rupiah. Jadi saya di sini menggunakan high tensile steel, aluminium magnesium AA5754 karena konsiderasinya itu dengan spesifikasi material yang masih cukup dapat menekan biaya. Lalu berikutnya adalah safety factor yang dibutuhkan dalam merancang hydrogen storage. Di sini kita perlu memperhatikan banyak faktor, ada leak detection, ada ventilasi, lalu tekanannya bagaimana, kekuatan materialnya, kekuatan strukturnya, ketahanan terhadap api, mitigasinya, lalu ada pelatihan dari keamanannya, prosedur penggunaannya, regulasinya bagaimana, dan juga risk assessment yang perlu kita buat dalam merancang hydrogen storage. Lalu di sini pada tugas berikutnya, saya merancang final report of hydrogen tank menggunakan bantuan dari ChatGPT juga untuk mendapatkan codingan program dari hydrogen compressed gas storage dengan tekanan 8 bar dan kapasitas 1 liter. Di sini banyak variabel-variabel yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan rumus dari programnya itu untuk mendapatkan rumus silinder dari surface area daripada hydrogen tank dengan boundary yang saya gunakan itu adalah volumenya, yaitu 1000 mili atau 1 liter. Dan dihasilkan saat saya running di program, saya menggunakan program Python pada keduanya, nanti didapatkan hasil berupa optimal radius yaitu 5,4 cm, optimal height-nya itu 10,8 cm, dan minimum surface area itu 556,89 cm. Ini menjadi parameter bagi saya sendiri dalam nanti mendesain rancangan saya. Di sini ada grafik dari perbandingan dari engineering strength dan tensile strength, di mana di sini ada yield strength-nya juga, di mana kita perlu memperhatikan kekuatan material. Kita tidak hanya memperhatikan untuk mengejar supaya biaya murah, tapi kita perlu memperhatikan juga apakah sifat material tersebut dapat mempertahankan dari tekanan yang ada dari penyimpanan hidrogen tersebut. Lalu untuk perhitungan biayanya, di sini saya telah riset dan saya akhirnya memilih menggunakan aluminium magnesium AA5754 karena dengan spesifikasi material yang masih kuat untuk menahan dan memenuhi dari syarat-syarat daripada pembuatan hydrogen tank. Di sini juga terdapat berbagai spesifikasi seperti terlihat pada tabel. Jadi aluminium magnesium 5754 ini masih termasuk ke dalam seri 5000 series dari keluarga aluminium magnesium yang memiliki terkait erat dengan 5154 dan 5454. Di sini dia memiliki paduan yang paling sedikit persentase dari komposisi aluminium tertinggi, tetapi hanya dalam jumlah kecil yang memiliki aplikasi serupa. Di sini juga terdapat berbagai spesifikasi seperti densitasnya, lalu ada yang modulusnya, ultimate tensile strength-nya, thermal conductivity, thermal expansion, dan juga lain-lainnya. Di sini sudah saya masukkan juga untuk tekanan yang dapat ditahan daripada material berikut. Selanjutnya saya melakukan perhitungan biaya yang dibutuhkan dari cost material. Di sini saya memasukkan berbagai variabel untuk mendapatkan perhitungan yang spesifik dalam material tersebut. Di sini saya menghitung material cost per liternya butuh biaya berapa, lalu untuk per volumenya berapa, volume yang dibutuhkan berapa. Lalu di sini saya juga menghitung biaya manufacturing yang dibutuhkan dalam merancang hydrogen tank yang saya buat. Lalu di sini saya juga menghitung biaya pekerja untuk yang saya butuhkan. Di sini saya menghitung hanya satu pekerja
dengan referensi dari internet, semua materialnya juga referensi dari internet untuk biaya biasa digunakan dijual pada harga berapa, saya menggunakan referensi dari Alibaba, lalu saya juga alibaba.com, lalu di sini saya juga untuk biaya labor ini saya mengambil rata-rata dari dunia internasional, untuk Indonesia sendiri pada spesifiknya, sehingga didapatkan biaya labor itu Rp15.000 untuk satu orang setiap jamnya. Saya mengambil asumsi 8 jam untuk pembuatan hydrogen tank. Sehingga untuk volume pun 1 liter dibutuhkan dan tekanan 8 bar. Di sini saya running program lagi di Python, didapatkan hasil biaya yang saya butuhkan itu Rp250.000 100. Nah, di sini saya ada additional cost dan error cost dari yang saya butuhkan. Jikalau perhitungan saya satu orang untuk labor itu tidak cukup, mungkin membutuhkan 4 sampai 5 labor, sehingga dibutuhkan 15 kali 4 dan 15 kali 5 itu 60.000 sampai 75.000 untuk setiap jamnya. Atau mungkin 45.000 jika saya membutuhkan 3 lapor. Nah, di sini saya juga untuk biaya error ditambahkan 200.000 sehingga total biaya yang saya butuhkan adalah Rp450.000 untuk pembuatan hydrogen tank. Mungkin sekian saja, terima kasih atas perhatiannya, Pak. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.